Good morning, selamat pagi. Hari ini cepat sekali ya, sudah hari Minggu lagi. Jadi tanggal 18 Oktober. Ada Ibu Golda, selamat pagi. Good morning. Cao Sang Hao. Jadi hari ini saya dapat satu challenge dari seorang teman. Dia minta saya itu bawakan sebuah topik namanya Employees Loyalty. Jadi loyalitas karyawan. Ini cukup. Saya tutup musik dulu ya. Oke, supaya bisa lebih enak. Tadi ada sedikit enjoy musiknya gitu. Jadi employees loyalty, kalau bahasa Indonesianya itu adalah employee loyalty. Jadi sebenarnya ini topik bukan baru, sudah cukup lama. Nah, ini Pak, kalau namanya di Instagram itu adalah Pak Pikpok ya, tapi nama sebenarnya adalah Pak Andreas Tanwijaya, oke? Ya, jadi ada Pak Erwin juga, semua sudah hadir. Jadi kita mau sedikit bahas tentang employees loyalty. Saya selama 2 minggu ini saya terus recall itu ingat kembali apa yang sudah saya alami di berbagai perusahaan, baik di pabrik maupun di kantor-kantor biasa saja, perusahaan biasa saja. Bisa saja karyawan yang ribuan sampai karyawan yang hanya cuma belasan aja ya. Jadi sama aja, semuanya itu tetap ada satu topik yang mau kita bahas hari ini, yaitu employee loyalty. Jadi saya tulis di Instagram saya bilang kebanyakan, hampir banyak lah ya, para pemimpin perusahaan menuntut karyawannya itu agar memiliki a sense of belonging. Jadi ada rasa memiliki perusahaan tersebut atau perusahaan yang mereka kerja, tempat mereka kerja gitu ya. Jadi harus ada dong satu namanya apa? A sense of belonging. Jadi di sini beberapa waktu yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, ada sebuah perusahaan asing di Kim 2 minta saya buatkan satu workshop ya. Itu ada seriesnya, itu berapa kali pertemuan waktu masih bisa offline. Nah, di dalam mereka punya pledge, itu ada satu namanya a sense of belonging. Jadi ini betul-betul expatriate ini, dia punya GM, mau semua anggota yang di Medan ini ada semacam sense of belonging. Jadi waktu itu saya jawab kepada Bapak itu ya, expatriate ya, saya bilang, kalau Anda mau Anda punya employees mempunyai satu sense of belonging, maunya Anda juga harus memikirkan karyawan Anda itu merasa dimiliki enggak? Ya, merasa dimiliki enggak oleh perusahaan ini. Jadi this is a two-way things, okay? Two-way problem atau gimana. Jadi maka saya sering pakai jangan hanya rasa memiliki saja, tapi rasa dimiliki juga. Nah, ini adalah 2 hal yang seperti telur dulu atau ayam dulu. Ayam dulu atau telur dulu ya. Nah, jadi banyak yang di debat ya. Sebanyak ayam dulu baru bisa bertelur, atau telur lah yang bisa menghasilkan ayam. Jadi ini saling menunggu ini. Nah, karyawan bilang, "Oke, kami akan memiliki a sense of belonging ya, tapinya ya. Kami ini nggak dimiliki nggak gitu." Jadi saya ada buat beberapa catatan yang karena saya kalau recall saya mesti tulis, kalau nggak nanti saya lupa gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya adakan satu workshop seperti itu. Nah, jadi saling menunggu. Karyawan bilang, oke dong, kalau kami diberikan fasilitas yang cukup, oke, seperti misalnya dari tempat parkir sepeda motor, tempat parkir sepeda, sampai ke mobil, itu tidak kena terik matahari, atau misalnya kalau hujan itu nggak basah sepeda motor saya. Kemudian kami juga ingin ada satu lunchroom yang bagus ya, ada satu tempat makan siang yang bagus, tempat sholat dan sebagainya. Jadi ini adalah tuntutan. Jadi kalau kita mau bicara soal employees loyalty, kita mesti bicara soal tuntutan. Oke? Kita sebagai karyawan kita menuntut agar perusahaan bisa memberikan fasilitas yang terbaik. Oke? Ada nggak meeting room yang nyaman? Saya sangat tidak nyaman kalau lihat
karyawan tuh harus makan siang di meja kerja dia masing-masing. Nah, kalau begitu saya mau tanya, bagaimana kita menuntut karyawan itu agar ada semacam sense of belonging? Saya dulu masih kantor saya di Hotel ASEAN, staff saya itu nggak lebih dari 5 orang. Karena tempat makan siang saya dulu tuh yang pertama kali tahun 98 saya pindah ke sana, dapat satu ruangan yang cukup sangat kecil sekali, 28 square meter. Nah, saya punya lunch table itu mesti seperti tempel di dinding. Kalau mau kan tuh turunkan pakai rantai gitu. Jadi mau makan siang itu bergilir. Nah, setelah waktu itu 1-2 staff. Tapi begitu sudah 3-4 staff, 5 staff, saya pikir itu tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga saya sewa kantor di sebelahnya. Sama juga 28 square meter. Jadi sehingga saya ada 2 kantor kerja di situ. Nah, satu itu khusus untuk ini, untuk mereka makan siang, dan jadi meeting room, akhirnya jadi consultation room. Nah, ini Coach Wahyudi pernah sama-sama kita di sana kan, kita pernah lakukan training, kita lakukan consultation di situ. Jadi kenapa saya mesti habiskan uang tambahan lagi untuk ini ya, keluarkan biaya lagi? Karena apa? Karena staff saya itu kalau nggak nyaman, makan siang aja mesti antri satu meja, satu kursi. Bayangkan aja bagaimana mereka bisa kerja dengan baik. Kalau saya mau menuntut mereka itu ada a sense of belonging, itu nggak masuk akal. Oke? Jadi hari ini saya mau bicara dari 2 pihak ya. Satu dari pihak karyawannya, satu lagi adalah pihak perusahaan. Pihak perusahaan ini bisa saja nggak bisa perusahaan ya, perusahaan has no soul ya, tapi pimpinannya ya, termasuk di situ ada directors, ada CEO, ada whatever lah, GM ya, semua ya gitu ya. Nah, coba memikirkan lah ini semua ini apakah sudah memang oke belum. Saya sangat kagumi, good morning Pak Frankie, kagumi satu klien saya yang sudah cukup lama, itu mereka bangun parkir sepeda motor itu sampai 2-3 tingkat. Saya dengar itu bangun tempat parkir itu sampai miliaran rupiah, ya, supaya karyawan itu aman, sepeda motornya itu terparkir di tempat yang bagus. Nah, ini saya pikir bagi perusahaan itu tidak seberapa berat ya, tapi coba bayangkan, itu begitu enak ya bagi bagi seorang karyawan, dia berpikir tempat parkir aja perusahaan memikirkan itu. Nah, jadi baru pelan-pelan kita cari a sense of belonging, yaitu loyalitas. Nah, saya ada catatan, tuntutan dari perusahaan kepada atau dari seorang karyawan itu adalah, salah satunya adalah loyalitas. Mereka mau karyawan itu loyal sama perusahaan. Nah, loyal di sini, ini kita ngobrol aja ya. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Andreas mau kasih seri komentar, silakan ya. Karena saya belum ready untuk ajak teman lagi untuk berdiskusi sama-sama. Jadi mungkin suatu hari nanti saya bisa ya. Mungkin saya bisa cari Pak Anton, saya bisa Pak Andreas, Pak Fedri. Kita nanti bisa ngobrol seperti Pak Frankie ajak saya dulu ya. Kalau nggak ada Pak Frankie, saya juga nggak tahu ini ada Instagram live seperti ini. Nah, jadi tuntutan itu loyalitas. Nah, kalau gitu tuntutannya apa? Tuntutan dari karyawan kepada atau dari perusahaan itu. Gaji yang wajar. Saya nggak bilang gaji yang tinggi, tapi gaji yang wajar. Nah, perusahaan juga tuntut dari karyawannya itu agar mereka itu bisa mau terima perubahan. Nah, ini yang jadi sulit ya. Jadi perusahaan tuntutan perusahaan terhadap karyawan, hasil kerja itu sesuai dengan harapan, supaya mereka itu bisa berupaya mencapai sasaran perusahaan. Nah, yang paling penting sini saya lihat ya, tuntutan perusahaan terhadap karyawannya ya, yaitu komitmen mereka. Kamu kerja di sini memang nggak ada kontrak. Kamu kerja sini ya kontrak yang bukan kontrak ya, tapi peraturan Depnaker yang masih berlaku itu adalah 1 bulan Anda harus kalau mau berhenti itu harus satu bulan kasih pemberitahuan in advance ya, terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah komitmen. Anda komit nggak? Mau kerja sini, Anda kerja dong, kerja dengan baik. Anda punya loyalitas apa? Nah, sekarang kita bicara soal
loyalitas. Definisi saya terhadap loyalitas itu adalah begini. Okay? Ini pernah saya di suatu bukan wawancara, diskusi konsultasi ya untuk satu perusahaan cukup besar. Mereka itu ada kayu di situ, perabot ya, ada juga egg tray, ada juga yang lain-lain ya, karton dan sebagainya. Ada di situ saya bicara soal, saya bilang loyalitas bukan berarti Anda masuknya lebih awal. Ya, orang lain masuk kerja jam 8.30, Anda masuk jam 7.30. Orang pulang jam 5, Anda pulang jam 7. Itu bukan berarti Anda itu loyal terhadap perusahaan. Tergantung apa yang Anda kerjakan di situ. Ya. Loyalitas bukan Anda sudah kerja 30 tahun di situ. Ya, bukan itu. Loyalitas bukan berarti Anda pulang, Anda periksa semua air, lampu semua sudah tutup. Memang itu bagus ya, Anda concern terhadap cost atau biaya di perusahaan. Tapi itu bukan yang paling penting. Jadi ada satu perusahaan besar juga saya tangani, waktu kita diskusi, ada seorang karyawan, usia sudah pensiun sebenarnya. Oke, sudah pensiun. Tapi karena mereka itu sangat dapat dipercaya oleh satu perusahaan yang dapat dia kerja, sehingga dia belum berhenti. And then orang ini adalah one man show, semua dia kerjakan. Dari hal-hal kecil, controlling, misalnya kalau kasir mau bayar sesuatu itu dia juga ikut periksa di situ, masuk bahan baku dia juga ikut timbang di situ, produksi dia juga ikut di situ, semua dia tahu. Tapi dia sudah usia 60 sekian tahun. Waktu saya wawancara dia bilang dia sangat bangga, dia bilang saya kerjakan semua. Jadi saya bilang di bawah Bapak itu ada nggak orang yang terampil? Dia bilang nggak ada. Jadi dia sebenarnya mau kasih tahu sama saya, dia loyal sama perusahaan. Dengarkan baik-baik, teman-teman sekalian. Saya bilang, Anda tidak loyal sama perusahaan. Loh, dia kaget. Dia bilang, kenapa? Saya kan sudah berupaya, sudah berusaha sekuat tenaga. Saya tidak tergantung sama orang lain, tapi saya bisa kerja dari A sampai Z. Saya bilang, Bapak sudah 60 sekian tahun, seharusnya sudah pensiun, udah pensiun dan sudah kalau dikontrak mungkin sudah diperpanjang berapa kali. Kalau Bapak loyal sama perusahaan ini, Bapak lepas. Mulai sekarang Bapak didik anggota Anda, delegate ya, mendelegasikan tugas kepada anggota, didiklah anggota Anda itu supaya bisa jadi penerus. Supaya banyak sekali generasi muda itu bisa menggantikan Anda. Anda mesti mikirkan nasib perusahaan ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Bukan sekarang, not today. Oke? Bukan sekarang. Tadi pagi pun saya baca satu artikel dari WhatsApp. Sangat bagus sekali. Jadi ada dosen yang menangani murid-murid yang mahasiswa yang banyak masalah. Ya, di situ, tapi saya nggak jelaskan dari hari ini ya, nanti kalau kesempatan. Jadi dia bilang, bukan saya tidak mau urus yang dulu, tapi saya mau bicara soal masa depan. Sekarang kalau Anda itu tidak mampu dan banyak kesalahan yang dibuat, itu is okay. Itu adalah history ya. Jadi yang saya mau adalah in the future. Nah, tomorrow-nya gimana? Yesterday, sudah yesterday lah. Ya, mari kita bahas today, and then tomorrow-nya mau seperti apa. Bagus sekali itu ya. Jadi, oke, saya baca dulu sebentar Pak Budi ini. Kadang karyawan diberikan fasilitas tetapi tetap aja ngeles, ya, tak pernah merasa puas. Maka komitmen antara karyawan dan perusahaan itu penting. Oke, ini sangat benar Pak Budi. Tahu nggak kenapa? Kenapa nggak bisa puas? Karena masing-masing orang punya kebutuhan itu beda. Tadi kalau saya singgung terus tempat parkir, ada orang bilang, saya datang pakai angkot, saya nggak perlu tempat parkir sepeda motor. Saya mau ruang makan siang yang lebih baik. Jadi ini semua orang punya needs and wants itu beda-beda. Pak Anton masih di Jakarta ya, mempersiapkan lini bahwa itu sangat penting, setuju sekali dan regenerasi. Nah ini dia. Jadi kembali ke regenerasi tadi. Kalau misalnya dia hanya jaga sekarang ini aja, dia merasa dia adalah hero, he thinks that he is a hero, he can do everything he wants. Tapi dia tidak memikirkan ke depannya nanti.
perusahaan ini bagaimana? 5 tahun, 10 tahun cepat sekali berlalu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak berani bilang, kalau terjadi sesuatu yang nggak enak bagi Bapak, artinya apa? Sakit keras, nggak bisa kerja lagi, atau ya manusia siapa tahu ya, tiba-tiba meninggal dunia. Lalu ini perusahaan bagaimana? Karena perusahaan ini hanya tergantung pada satu orang. Bisa saja perusahaan juga masuk ke dalam zona nyaman. Ya, yang penting ada karyawan yang bisa kerja keras, satu hari kerja 12 jam. Mereka itu tidak terlalu banyak pakai karyawan lain, efisiensi diperhatikan, tapi nggak efektif. That is not loyal. Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama Bapak itu akhirnya, Bapak tidak loyal sama perusahaan. Kalau Bapak cinta sama perusahaan itu, agak emosi saya ya. Kalau Bapak cinta sama emosi itu, Bapak cinta sama perusahaan itu, Bapak harus mempersiapkan generasi. Saya sampai semangatnya itu sampai saya ini ya, jadi sedikit salah lalu bicara. Ya, kalau Bapak cinta sama perusahaan ini, cepat-cepatlah delegate ya. Bapak cepat-cepat mengembangkan karyawan yang lain, itu baru namanya Bapak loyal sama perusahaan. Baik, itu tuntutannya. Lalu perusahaan juga menuntut karyawan itu supaya itu bisa bertanggung jawab. Dan lain-lain masih banyak ya, sudi terima perubahan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang tapi kalau kembali ke apa tuntutan karyawan terhadap perusahaan, tadi saya bilang gaji yang wajar. Sebenarnya mungkin kalau saya kasih percentage, 80-90% karyawan, mereka juga tahu bahwa apa yang mereka terima itu memang tidak bisa sesuai dengan mereka punya keinginan. Karena perusahaan itu mempunyai budget tertentu, kesanggupan mereka itu bayar sampai di mana mereka tahu. Jadi gaji yang wajar itu adalah satu istilah yang sangat tepat ya. Lalu karyawan juga tuntut status yang jelas. Nah, ini saya mau tekankan di sini. Banyak sekali perusahaan tidak memberikan status yang jelas kepada anggotanya, kepada karyawannya. Banyak sekali saya lihat job title-nya atau jabatannya itu hanya accounting ya, hanya sales gitu ya. Sales pun nggak bisa jelas, masih bilang sales gitu. Ini yang paling saya nggak suka. Sales, oke. Nanti ada juga bagian tax. Tax apa? Oke, tax apa gitu? Senior tax accountant atau senior tax officer, tax apa, tax staff, dan sebagainya. Itu mesti jelas. Dia masih di level staff, atau sudah di level supervisor, atau di level manager. Jadi status yang jelas itu nggak ada. Kemudian keadilan. Nah, ini soal keadilan ini repot juga ya. Banyak yang mengeluh, Pak, saya sudah 3 tahun bekerja, kenapa gaji saya sama dengan gaji karyawan yang baru masuk? Ini yang paling sering. Bapak Ibu, kalau tertarik sama gaji, ya, ini bagus sekali ya, Anda concern ya, karena biasanya yang report ke saya itu masalah gaji itu adalah orang yang sudah kerja 3-4 tahun. Ini yang paling rawan. 3-4 tahun tapi gajinya sama dengan karyawan yang baru masuk. Jadi tuntutan karyawan tuh gimana ini? Terus, nah bosnya tanya sama saya, Pak, ini gimana ini? Kita punya struktur gaji udah kacau balau. Udah, kita restruktur gaji. Jadi namanya salary restructuring. Nah, kalau salary restructuring memang sakit di awalnya, tapi kalau Anda tidak melakukan restrukturisasi gaji, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, itu tambah kacau. Karena masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pakai cara tradisional, masih ada gajinya itu sampai 2 atau 3 kali. Ya, 1 terima di pabrik, 1 terima di kantor, 1 terima di rumah bos. Ini untuk orang yang katanya loyal sama perusahaan. Jadi dia sudah 20 sekian tahun kerja, terus perusahaan tidak mau lepaskan dia, terus kalau dia tuntut gaji, agak dinaikin, tapi caranya salah. Keadilan. Terus peluang untuk majunya itu mesti sama. Nah, di sini saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, lakukanlah performance appraisal. Penilaian kinerja karyawan itu penting. Supaya kita bisa tahu siapa mempunyai potensi untuk naik jabatan. Jadi peluang itu diberikan kepada semua orang agar mereka itu bisa bisa lebih siap nanti kalau misalnya dia mau
dia mau berjuang untuk jabatan lebih tinggi, dia tuh bisa. Lalu pekerjaan yang berarti juga tuntutan dari seorang karyawan kepada perusahaannya. Berikan dong kepada saya pekerjaan yang lebih sesuai dengan saya punya kompetensi. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau kasih cerita sedikit tentang tuntutan-tuntutan ya. Nah, baru kembali ke loyalitas. Tadi saya ada singgung mengenai loyalitas bukan berarti dia sudah sekian tahun kerja di situ terus dia dibilang loyal ya. Memang dalam teori Bapak Ibu coba buka di Google bisa lihat ya. Employee loyalty termasuk orang yang anggap perusahaan itu adalah yang terpenting bagi dia. Oke, terpenting bagi dia dan dia itu tidak sedang mencari pekerjaan lain. Ya, tidak sedang mencari pekerjaan lain atau belum ada semacam niat atau rencana nanti mau pindah ke perusahaan lain. Nah, maka dia tetap stay di situ. Tapi kalau dia stay di situ hanya stay saja, hanya bekerja di situ aja, belum tentu dia loyal. Oke? Nah, loyal itu apa? Menurut saya punya definisi ya, terutama kepada Pak Andreas ya. Kalau saya punya definisi begini, loyalitas atau loyal terhadap perusahaan itu adalah saya peduli, saya consider, saya take care about the future of the company. Walaupun nanti saya sudah pensiun, saya tetap ada semacam rasa tanggung jawab terhadap perusahaan ini. Oke? Nah, saya 19 tahun lewat 2 bulan kerja di satu penerbangan asing di Medan ya, tapi di manajemen ya. Sampai saya sudah diangkat jadi General Sales Agent pun tetap saya punya rasa bertanggung jawab terhadap perusahaan itu. Walaupun saya tidak lagi dia punya employee, saya adalah business partner, tetap saya ini ada semacam rasa tanggung jawab. Nah, sampai di akhir Desember tahun 2018 saya sudah putus hubungan dengan perusahaan itu. Sampai sekarang, saya masih ada semacam perasaan. Saya masih bekerja di situ. Ini menurut saya ini adalah orang yang karena sudah hampir 40 tahun berhubungan dengan sebuah perusahaan besar seperti ini, sudah sulit sekali saya dipisahkan dari perusahaan itu. Itu namanya loyalitas. Sampai sekarang saya masih bisa berpikir, waduh ini ada COVID-19 ya. Ini Cathay Pacific sudah terbang belum ya? Jakarta Hong Kongnya masih ada 4 kali nggak satu hari. Dari Surabaya bagaimana? Masih ada terbang nggak dari Hong Kong ke Vancouver, Hong Kong ke New York, Hong Kong ke Los Angeles dan lain sebagainya. Masih anggap ini adalah tempat saya kerja gitu. Nah, tapi berapa banyak yang seperti saya ini kan belum tentu banyak ya. Nah, jadi loyalitas bukan misalnya kalau misalnya dia tuh sebagai individu yang berhasil. Nah, bukan hanya itu. Kalau dia secara individu dia sudah berhasil, tapi dia mesti bicara soal tim. Tim kita itu berhasil nggak? Jangan hanya dia saja yang berhasil, tapi timnya itu nggak berhasil. Ini juga saya tulis di sini, loyalitas bukan ya. Nah, tapi loyalitas adalah turut mengembangkan. Saya ada satu klien, dia bilang sama saya mau ada seorang manajer yang bisa memikirkan pengembangan dari perusahaan ini di bisnisnya. Ini bisnis ini masih bisa tahan berapa tahun. Kalau dia mempunyai suatu rencana perusahaan itu mau di go public itu 10 tahun lagi. Ada nggak orang yang bisa seperti dia, pemikirannya, ya pendapatnya, idenya, gagasannya itu bisa nggak sejalan dengan dia? Di situ saya bilang, nah inilah kalau Bapak ketemu orang seperti ini, inilah adalah orang yang loyal sama Bapak. Dia belum tuntut apa-apa. Dia nggak bilang, wah Pak, one day kalau you punya perusahaan sudah go public, saya ini jadi apa ya? Saya bisa nggak jadi director atau saya jadi CEO atau mungkin saya bisa memiliki saham dari Bapak ya sekian saham nanti saya nyicil bayar. Dia nggak nuntut dulu. Kalau misalnya saya tulis di sini, you put the company first,
Put the company first artinya apa? Mengutamakan perusahaan. Mengutamakan perusahaan dulu, baru mengutamakan Anda. Wah, ini saya pikir sulit sekali ya. Sulit sekali ya. Jadi, Anda tidak memikirkan pribadi Anda memikirkan Anda punya perusahaan. Itu loyal. Kalau bicara soal loyalitas, sorry aja Bapak Ibu sekalian, saya bukan membanggakan diri, tapi seperti minggu lalu saya pernah bicara waktu itu di tempat kerja saya itu ada strike yang luar biasa di Hong Kong, di Chinese Lunar New Year. Saya ini kan merayakan Chinese New Year di Medan kan. Jadi waktu itu saya harus ditugaskan pergi ke Hong Kong selama 2 minggu untuk bertugas di situ. Itu kalau saya put myself first, berarti saya tolak, saya nggak akan pergi. Saya bilang, oke, ini hak saya ambil cuti, saya mau merayakan Imlek di Medan. Tapi karena saya berpikir, saya sudah sekian tahun bekerja di situ, dan perusahaan percaya sama saya, bahwa saya bisa contribute sedikit tenaga saya di sana, jadi saya diberangkatkan ke sana di call center-nya untuk menjawab inquiry dari penumpang-penumpang yang stranded. Nah, jadi itu adalah namanya loyalitas. Terus kalau Anda loyal atau tidak loyal terhadap perusahaan, termasuk Anda ini nggak coba bantu nggak cari sedikit solusi untuk perusahaan itu. Ya, jadi Anda itu bantu perusahaan kalau perusahaan lagi mengalami kesulitan, Anda bantu nggak memikirkan solutionnya. Anda ikut di problem solvingnya di situ. Itu baru betul-betul namanya loyalitas atau loyal terhadap perusahaan. Oke, jadi sekali lagi saya sedikit ulangi ya, meringkas, bukan mengulangi lah, meringkas lah ya. Kalau kita mau bicara soal employees loyalty, kita mesti mulai dari satu apa dulu, tuntutan. Oke, jadi semua orang itu ada tuntutan. Tadi Pak Budi bilang, walaupun memang sudah diberikan sesuatu, tapi orang belum puas, maka komitmennya tuh nggak ada. Ya, sama. Jadi seperti motivation, seperti service gitu, Anda tidak bisa serve semua orang sampai 100% satisfaction, customer satisfaction. Ya, kenapa? Karena ada orang yang mungkin lebih mengutamakan practical needs, ada orang memperhatikan emotional needs. Apa bedanya itu? Emotional needs itu, oke lah, kita bilang reward sajalah. Perusahaan banyak kan, bingung kan, kamu kasih reward, mau kasih reward, kasih duit, nanti nggak berarti, ya 200.000 misalnya, 300.000 nggak berarti ya. Mau kasih apa? Mau kasih sepucuk surat surat penghargaan ditandatangani oleh Prestir, ditandatangani oleh CEO. Orang bilang selembar kertas ngapain? Kertas banyak di rumah saya. Ya. Kemudian tuntutan juga ini ada satu perusahaan yang saya tangani. Mereka itu ini bukan COVID ya, ini adalah Krismon di tahun 98. Semua perusahaan itu lagi mengalami kesulitan. Oke. Nah, di situ perusahaan ini tetap mempertahankan komitmen mereka. Tiap tahun pasti ada jalan-jalan, piknik ke luar kota. Oke. Nah, bos ini bilang sama saya, walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, tetap kita punya komitmen, kita itu tetap jalankan, tetap berangkat. Maka kita meeting, saya masih ingat meeting itu di garasi, ada 30-40 orang di situ, termasuk karyawan di kantor, termasuk karyawan di gudang, termasuk juga supir kernet, hadir semua. Karena mereka itu ikut semua itu berangkat. Kita bahas, kita mau kemana nih tahun ini? Ada yang bilang mau ke Binjai, ke Bohorok, ya, ada yang mau ke Brastagi, ada yang mau bilang ke Prapat dan lain sebagainya. Di situ banyaklah masuk ide-ide. Prapat sudah sering, jauh pula nanti capek gitu ya. Brastagi gimana dan sebagainya. Akhirnya jatuhnya di Brastagi. Jadi di chairperson-nya bertanya, Bapak Ibu silakan, ada nggak yang ini, yang mau kasih komentar? Nah, di sini mulai kasih suara gitu. Saya masih ingat ada 1-2 orang supir bertanya, Pak, kami boleh tahu nggak kalau kita berangkat ke Brastagi, karena mereka diizinkan untuk bawa keluarga.
Jadi keluarga itu bisa saja 3 orang, 4 orang ya, maksimum 5 orang kalau nggak salah. Oke, jadi kita hitung waktu itu ya lebih kurang, let's say lah 600.000 lah satu keluarga ya. Waktu itu tahun 98. Jadi supir bertanya, Pak, boleh nggak kami nggak pergi? Karena sekarang ini semua mahal ya, sembako mahal, apa semua mahal. Jadi kami sudah sering ke Brastagi juga, kami minta diuangkan aja lah, kami terima uangnya aja, kami nggak ikut. Ini bukan soal mereka itu benar atau salah, tapi yang saya mau sampaikan adalah setiap karyawan dia punya kebutuhan dan keinginan itu berbeda-beda. Jadi perusahaan ini sangat sulit memberikan reward kepada anggota karyawannya karena tuntutan mereka itu beda-beda. Nah, akhirnya kita putuskan tidak bisa, semua orang harus berangkat, jadi artinya senang nggak senang ya berangkatlah gitu ya. Sudah 5 kali pun ya udah berangkatlah karena ini adalah kesepakatan bersama, mayoritas sudah setuju dengan Brastagi. Nah, saya mau tanya, kalau begitu tadi supir yang minta uang tadi, dia tuh merasa enak nggak, nyaman nggak? Tuntutannya itu kan nggak tercapai kan? Tapi yang berangkat itu, yang mau berangkat itu kan merasa senang gitu. Nah, sekali lagi reward system itu sangat buat pengusaha itu pusing kepala. Ya, mau kasih reward apa? Mau kasih insentif, mau kasih bonus di produksi. Kalau mereka produksi sekian, kasih ini. Ini juga tidak bisa bertahan lama. Nah, bagaimana kita bisa menuntut loyalitas? Jadi, di akhir sesi ini, saya mau sampaikan kepada Anda, loyalitas itu datang dari diri kita sendiri. Kalau saya loyal terhadap satu perusahaan, saya punya tuntutan sebagian dipenuhi. Masih ada sebagian tidak dipenuhi. Tapi saya sangat sadar bahwa perusahaan juga ada keterbatasannya, juga ada limitation-nya. Dia tidak bisa memberikan semua yang saya inginkan. Itu namanya loyal. Artinya apa? Saya mempunyai understanding, saya mempunyai interest, tapi saya juga mengerti bahwa perusahaan ini tidak bisa memberikan semua apa yang saya butuhkan. Ini yang namanya loyal. Saya beruntung sekali ya, saya ada beberapa staff. Mungkin Bapak Ibu juga kenal dengan staff saya. Saya senang karena selama let's say 20 sekian tahun, 20 tahun lebih sedikit ya. Staff yang saya dapat semua itu 90% loyalitas itu hampir mencapai 100%. Nah, mereka itu tidak memikirkan mereka diri sendiri, tapi mereka itu memikirkan perusahaan. Jadi mereka tahu dalam kondisi sulit seperti COVID-19 ini, saya tidak bisa memenuhi 100% mereka punya kebutuhan, tapi mereka mengerti. Nah, jadi kembali ke tadi saya bilang kalau satu perusahaan memiliki karyawan yang loyalitasnya 90 atau 100%, itu adalah karyawan-karyawan yang bisa memahami kondisi perusahaan waktu perusahaan itu lagi mengalami kesulitan. Sama dengan leadership. If you can lead ya di dalam suatu cuaca yang sangat buruk, Anda masih bisa bawa kapal tersebut, itu Anda is a good leader. Ya, kalau misalnya karyawan yang loyal tetap mau stay sama Anda, mau stay di Anda punya perusahaan, walaupun sebagian dia punya hak dan dia punya facility tidak lagi seperti dahulu kala, tetap dia bisa sabar, dia bisa bersama-sama dengan Anda berjuang sampai berhasil kembali. Itu adalah loyalitas. Dan saya sendiri sudah banyak melihat orang-orang tersebut. Dan di akhir kata, di akhir Smart Leadership Talk ini, saya harus ulangi sekali lagi ya. Anda kerja keras sekarang ini, demi perusahaan, itu masih belum tentu atau belum bisa kita pastikan Anda itu loyal. Tapi kalau Anda memikirkan, Anda merencanakan suatu masa depan perusahaan Anda atau tempat kerja Anda, itu baru namanya loyalitas. Think about the company's future. Anda ikut bertanggung jawab, walaupun nanti perusahaan ini sudah berhasil, Anda tidak di situ lagi, Anda tetap bisa melihat perusahaan itu sudah besar dan dulunya
Anda itu pernah ada kontribusi. That is employees loyalty. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih.